Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rara Maharani Putri dengan NPM 2201061010. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal pembahasan mengenai materi himpunan terbatas. Mungkin teman-teman pernah belajar mengenai batas bawah dan juga batas atas. Nah, di sini saya akan menambahkan untuk menentukan nilai infimum dan juga nilai supremumnya. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis real. Baik, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, sebelum ke pembahasan contoh soal yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu sih nilai infimum dan apa itu supremum. Jadi, infimum itu adalah batas bawah terbesar dari suatu himpunan, dan supremum itu adalah batas atas terkecil dari suatu himpunan. Nah, supaya lebih jelasnya akan saya jelaskan di contoh soal yang pertama ini. Jadi, misalkan himpunan B itu sama dengan X elemen bilangan real, di mana X kurang dari 1 dan X kurang dari 12. Nah, apakah himpunan B ini mempunyai batas bawah dan juga batas atas? Serta kita akan menentukan nilai infimum dan juga supremum dari himpunan B yang sudah diketahui tadi. Langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk pembuktian yang pertama di sini. Nah, jadi di pembuktian pertama kita itu akan menentukan batas bawah dari himpunan B. Nah, di sini karena X itu kurang dari 1, maka untuk batas bawah dari himpunan B ini adalah 1. Nah, di sini ya, X lebih dari sama dengan 1 untuk setiap X elemen B. Nah, 1 ini adalah batas bawah dari B. Jadi, B ini terbatas di bawah. Maka, bilangan lainnya yang lebih kecil dari 1 juga dapat dibuktikan sebagai batas bawah dari B. Bilangan lainnya yang lebih kecil dari 1, yaitu berapa? 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk pembuktian yang B, di sini kita akan mencari batas atas dari himpunan B-nya. Jadi, B ini ternyata terbatas di atas, karena X kurang dari 12. Maka, X kurang dari sama dengan 12 untuk setiap X elemen himpunan B, maka 12 ini adalah batas atas dari himpunan B. Sorry ya, yang ini tadi, ini merupakan tandanya harusnya kurang dari sama dengan 1 ya. Ini kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini jadi B ini memiliki batas atas. Dan bilangan lainnya yang lebih besar dari 12 ini dapat dibuktikan sebagai batas atas dari himpunan B. Bilangan lainnya yang lebih besar dari 12 berapa? Yaitu anggotanya berarti ada 13, 14, 15, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk pembuktian bagian yang C, kita bisa lihat di bagian yang A. Ini kan sudah menyatakan bahwa himpunan B ini terbatas di bawah. Maka, kita bisa menentukan berdasarkan sifat kelengkapan bilangan real bahwa himpunan B ini memiliki infimum, yaitu 1. Bedanya apa batas atas dengan infimum? Jadi infimum ini bisa kita tentukan 1 berdasarkan soalnya yang himpunan B yang X kurang dari 1. Sedangkan batas bawah ini itu untuk anggotanya itu kan ini bilangan lainnya yang lebih kecil dari 1, maka anggota lainnya adalah 0, min 1, min 2, seperti itu. Selanjutnya, yang D, kita akan membuktikan
bahwa himpunan B ini memiliki nilai supremumnya. Jadi kita bisa lihat di bagian yang B, yang ini ya. Nah, ini menyatakan terbatas di atas. Maka sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, bahwa B ini memiliki supremum, yaitu berapa? 12. Sama yang kayak C tadi ya, bedanya batas bawah dan infimum. Dan bedanya supremum dan juga batas atas. Batas atas itu punya anggota. Anggotanya adalah 13, 14, 15, dan seterusnya. Sedangkan kita menentukan nilai supremum yaitu 12. Selanjutnya untuk yang E, kita bisa klaim bahwa 1 itu sama dengan infimum himpunan B. Nah, pada bagian yang A itu kan sudah ditunjukkan bahwa 1 itu adalah batas bawah himpunan B. Nah, kita tinggal menunjukkan 1 itu merupakan batas bawah terbesar. Sesuai dengan pengertian yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa infimum itu merupakan batas bawah terbesar dari suatu himpunan. Nah, di sini kita bisa memisalkan, asumsikan J itu lebih dari 1. Maka J per 2 ini kan lebih dari 1. Bisa kita taruh di sini misalnya J-nya itu adalah 4. Nah, 4 per 2 itu lebih dari 1. Maka asumsi itu benar ya. Jadi, sehingga kita bisa memilih J per 2 elemen B. J per 2 yang elemen B kayak tadi. Misalnya 4 per 2 elemen B. Nah, 2 ini masuk ke dalam elemen B, himpunan B. Di mana J per 2-nya itu kurang dari J. Jadi kayak 4 itu kan tadi kan kurang dari ya, karena kan di sini X kurang dari 1, kurang dari 12. Nah, maka itu asumsinya benar ya. Maka sesuai dengan teorema, kita bisa simpulkan bahwa 1 itu sama dengan infimum B. Sampai sini sudah jelas teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh yang satu lagi ya. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini misalkan himpunan K, X elemen bilangan real untuk X lebih dari 2. Nah, di sini kita sama ingin menentukan apakah himpunan K ini memiliki batas bawah dan batas atas, serta menentukan nilai infimum dan supremum dari himpunan K. Nah, mungkin soalnya sama seperti tadi, cuman di sini tidak dijelaskan untuk batas atas dan juga batas bawahnya. Kita bahas di penyelesaiannya. Nah, untuk pembuktian yang A, karena X-nya lebih dari 2, nah maka batas bawahnya itu bisa kita tentukan. Batas bawahnya adalah 2 dari himpunan K. Bilangan lainnya yang lebih kecil dari 2 juga dapat dibuktikan dengan mudah sebagai batas bawah dari K. Bilangan lainnya yang lebih kecil dari 2. Ya, itu bisa kita yang lebih kecil dari 2 itu berapa? Ya kayak 0, 1, 1 kayak gitu kan. Nah, selanjutnya pembuktian yang B, di mana K-nya ini tidak terbatas di atas. Karena X kan lebih dari 2 dan ini merupakan batas di bawah dari himpunan K-nya. Makanya K ini tidak terbatas di atas. Dia tidak memiliki batas atas. Nah, di sini bisa kita asumsikan ya, andaikan K ini memiliki batas atas. Ya, jadi di sini kita misalkan batas atasnya itu A, ini berarti A lebih dari sama dengan X untuk setiap X elemen K. Padahal terdapat A plus 3 elemen K. Nih, karena A plus 3 lebih dari A lebih dari sama dengan X lebih dari 2. Nah, di sini maksudnya gimana? Jadi, karena A plus 3. Nah, kita asumsikan
atau kita misalkan A-nya itu adalah 0. 0 plus 3 itu hasilnya adalah 3 kan? 0 plus 3 hasilnya 3. Dan 3 ini lebih besar daripada 0. Kan yang A tadi kita asumsikan nilainya 0 kan? Jadi 0 ditambah 3 hasilnya 3 kan? Dan 3 itu lebih besar daripada 0. Berarti benar kan? Nah, di sini 0 lebih besar dari sama dengan X lebih dari 2. Nah, ini adalah salah. Karena kan yang lebih dari 2 itu kan diketahui di sini kan. Jadi yang X lebih dari 2, nah itu merupakan anggota dari batas bawahnya ini tadi, yang lebih dari 2, kayak 2, 3, 4 kayak gitu. Makanya di sini 0 lebih dari sama dengan X lebih dari 2 itu adalah salah. Jadi di mana A plus 3 lebih dari A itu kontradiksi dengan A batas atasnya. Jadi pengandaian ini salah, pemisalan ini salah. Haruslah K tak memiliki batas atas. Lalu pembuktian selanjutnya yang bagian C, yaitu menentukan nilai infimumnya. Nah, di sini bisa kita tentukan bahwa nilai infimumnya yaitu adalah 2. Sesuai soal yang sudah diketahui, yaitu himpunan K X lebih dari 2. Maka nilai infimumnya yaitu 2. Dan yang pembuktian D ini sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real, bahwa K ini tidak mempunyai supremum. Nih, bisa kita lihat yang B ya, kita misalkan ternyata pengandaiannya salah. Jadi himpunan K ini tidak mempunyai supremum. Kita klaim 2 itu sama dengan infimum K. Jadi pada bagian yang A itu kita bisa lihat batas bawah himpunan K, tinggal kita tunjukkan bahwa 2 merupakan batas bawah terbesar. Jadi misalkan J lebih dari 2. Lebih dari 2 misalnya kita masukkan nilainya misalnya 4 ya J-nya. Maka 4/6 lah, kita masukkan 6. 6/2 itu hasilnya adalah 3. Dan 3 itu lebih dari 2. Berarti asumsinya adalah benar. Sehingga kita bisa memilih J/2 elemen K. Kayak 6/2 itu kan adalah 3. Dan 3 itu merupakan elemen dari K tadi. Dimana J/2 itu adalah kurang dari J. Maka sesuai dengan teorema dan dapat kita simpulkan bahwa 2 itu sama dengan infimum K. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.